Oke, selamat datang di episode keempat dari podcast yang kayaknya udah lumayan lama aku nggak bikin podcast. Dan kali ini aku bakalan kembali lagi dengan topik yang nggak kalah menarik dan seru. Jadi untuk episode keempat podcast kali ini tuh adalah tentang Goodreads, which is menjadi salah satu aplikasi yang cukup berpengaruh dan kayaknya cukup dibutuhkan juga ya dengan para pembaca-pembaca. Nah, buat kamu yang belum tahu, Goodreads ini itu adalah sebuah aplikasi media sosial yang emang khusus untuk para pembaca gitulah ya. Jadi di sini kamu bisa menambahkan buku-buku yang pengen kamu baca, buku-buku yang sedang kamu baca atau yang sudah dibaca. Dan kamu bisa memberikan rating dalam bentuk bintang dan juga review, baik itu lengkap, singkat ataupun kayak cuman review marah-marah gitu, nggak apa-apa banget sebenarnya. Dan yap, kayaknya gitu aja. Aplikasi ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Kok kayak malah jadi promosi akun, promosi apa produknya ya. Oke. Kita akan kembali lagi kepada si Goodreads ini. Jadi di sini aku tidak sendirian lagi-lagi. Di sini aku akan ditemani oleh dua teman member BookTube Indonesia, yaitu Kak Aryesi dan juga Kak Lala. Dan di sini kita akan mengobrol tentang unek-unek kita selaku pengguna Goodreads. Karena aku sebagai seorang pembaca sebenarnya juga cukup aktif di Goodreads, bahkan kayak sering banget otak-atik Goodreads. Jadi biar terlihat estetik gitulah ya. Nah, di sini aku juga menambahkan dua teman ini karena memang ternyata mereka juga cukup aktif di Goodreads. So, yap, langsung aja kita mulai yuk. Dan di sini aku akan mulai dulu dari Kak Aryesi, dan di sini aku persilakan Kak Aryesi untuk memperkenalkan diri dan menjabarkan unek-uneknya. Silakan Kak Aryesi. Halo everyone, namaku Aryesi dari channel Books with Aryesi. Thank you buat Kiki karena udah mengajak aku untuk memberikan beberapa pendapat atau lebih ke keluhan kali ya, mengeluarkan unek-unek gitu tentang dunia perbukuan. Dan karena kali ini temanya Goodreads, aku mau mengeluarkan unek-unek aku tentang gimana susahnya pakai Goodreads. Terlepas dari apakah aku gaptek atau enggak, karena jujur aku gaptek banget. Oke, first of all, aku menggunakan Goodreads itu cuma buat reading tracker tadinya, biar pas bikin video wrap up atau kayak rekomendasi gitu, aku nggak repot-repot mikir lagi karena tinggal lihat list. Second of all, aku orangnya sangat gaptek kayak yang aku bilang tadi. Jadi kayak kalau ada yang ngajak collab pun pasti yang repot tuh partner collab aku gitu loh, bukan aku. Jadi buat semua yang pernah berkolaborasi dengan aku, sorry banget kalau aku gaptek, sorry banget, aku minta maaf banget. Oke, anyway, balik lagi ke Goodreads. Aku nggak tahu dengan yang lain ya, tapi aplikasi Goodreads ini susah banget dioperasiin kalau nggak dari laptop atau komputer gitu loh. Kayak menurut aku aplikasi dibikin kan buat memudahkan apapun ya, biar nggak repot-repot lagi buat nyalain perangkat yang lebih gede dari HP. Tapi di aplikasi Goodreads for Android tuh aku bahkan gak bisa search user buat di-add. Jadi susah banget nyari mutual di Bookstagram buat jadi mutual di Goodreads gitu loh. Nggak kayak misalkan di media sosial lain kan kita tinggal ngetik entah namanya atau username-nya kan udah muncul gitu loh. Tapi yang kalau di Goodreads tuh nggak tahu kenapa dia emang kayaknya search engine-nya itu cuma buat judul buku kali ya. Kalau nyari teman tuh gimana ya caranya? Kayak aku pernah ngubek-ngubek Goodreads buat nyari gimana caranya nyari teman, tapi mungkin cuma akunya aja kali yang nggak berhasil ya. Aku nggak tahu. Sekali lagi ini personal apa sih? Pengalaman pribadi, personal experience. Oke. Next. Aku nggak bisa bales komen pakai mention. Jadi kalau ada yang komen, aku nggak bisa bales kalau pakai Goodreads di HP. Bisa sih aku kayak ngetik komen di postingan yang sama, tapi ya teman yang komen gak bakal dapat notifikasinya. Kalau nggak salah Kiki juga pernah komen di salah satu update aku di Goodreads. Dan aku nggak bisa nge-mention Kiki. Jadi kayak aku cuman ngetik aja jawabannya di situ, nggak pakai mention, dan aku nggak tahu Kiki dapat notifikasinya atau nggak. Tapi kayaknya nggak bakal sih dapat notifikasinya, ya nggak sih? Aku nggak tahu juga. Tapi yang jelas nggak bisa mention. Mungkin di komputer atau di laptop bisa ya, karena kita bukanya pakai web. Tapi kalau di aplikasi nggak bisa. Oke, yang ketiga nih, kalau nggak salah ya, aku pernah tuh nggak nemu buku yang dicari.
kadang-kadang buku terjemahan tuh nggak tersedia, padahal aku udah ngetik nama translatornya gitu loh. Biasanya kan kalau ngetik nama translatornya tuh dia nongol gitu, tapi ada juga ternyata yang nggak ada, entah ada cara lain untuk nyarinya atau emang nggak masuk ya, jadinya intinya ya terpaksa aku pakai edisi bahasa Inggrisnya, padahal yang aku baca tuh edisi bahasa Indonesianya gitu. Sekali lagi itu sebenarnya keluhan pribadi ya, karena aku nggak tahu apakah emang aplikasinya sulit dioperasikan atau HP akunya aja yang nggak mumpuni. Tapi ya rasanya puas aja sih menyalurkan unek-unek di sini. Oke, segitu aja dari aku. Sekali lagi makasih buat Kiki yang udah ngajakin ngisi sesi perbukuan ini, bener-bener berguna banget. BTW kalau nanti aku rada ngerepotin pas mau submit file, harap dimaklumi ya, Ki. Aku gapteknya luar biasa soalnya. Oke, thank you semua and have a nice day. Bye. Oke, itu tadi adalah penjabaran dari Kak Aryesi yang cukup panjang juga dan aku cukup ngakak sih waktu ngedengerin beberapa bagian yang dijabarin sama Kak Aryesi. And sebelum kita lanjut nih ke yang lebih menantang gitu lah ya, kita akan memperkenalkan diri dulu dengan booktuber selanjutnya yaitu Kak Lala, dan di sini juga akan aku persilakan Kak Lala menceritakan segala-galanya mengenai Goodreads. Halo penonton dan subscriber channel Kiki, aku Lala dari channel YouTube Channel Light. Di channel aku juga biasanya bahas buku. Salam kenal semua. Awal pakai Goodreads mungkin waktu kuliah ya, tahun 2014-an gitu. Itu aja awalnya aku ngira Goodreads itu kayak Scribd atau Google Play. Terus akhirnya nggak kepake juga. Baru tahun 2019-an aku bikin akun lagi. Kali ini emang udah tahu fungsi Goodreads dan pengen tracking bacaan aku di sana. Kalau unek-unek ada beberapa sih. Yang pertama itu buat aplikasi Goodreads. Sekarang kan ada iklannya gitu, jadi nggak enak aja tahu-tahu muncul iklan di bawah pas mau klik sesuatu. Terus aplikasinya ini nggak bisa munculin review yang panjang gitu. Di review itu kita dikasih tombol read more, baca selengkapnya dan sejenisnya gitu. Terus waktu kita pencet tombol itu, kita diarahkan ke halaman baru, dan setelah kita baca review yang panjang itu, untuk balik ke review yang banyak tadi, kita harus pencet back. Jadi kayak kurang praktis aja menurut aku. Terus kalau secara umum masih sedih aja sih nggak bisa ngasih rating 0,5 gitu, kayak 2,5, 3,5 dan seterusnya. Mungkin 0,5 juga. Terus untuk tampilan, ini lebih ke selera kayaknya ya. Tampilan Goodreads ini kan berubah jadi lebih modern. Mungkin itu aku nggak begitu suka karena tampilannya lebih gede-gede gimana gitu. Aku lebih suka yang lama karena lebih terkesan basicnya gitu. Terus kalau mau ganti status buku di tampilan yang baru ini, itu masih kayak ada loadingnya gitu. Mungkin biar terkesan keren kali ya, dikasih loading muter-muter gitu, baru munculin 3 pilihan untuk mengubah status buku. Kalau yang tampilan lama kan kita tinggal pilih menu di drop down menu itu ada 3, kita tinggal pencet tanpa loading lagi, jadi lebih cepet menurut aku. Terus untuk versi web, Goodreads itu sering lemot banget. Jadi aku sampai seringnya lupa mau ngapain di sana. Begitu halamannya muncul, aku udah lupa ini aku mau ngapain ya. Akhirnya aku close juga halamannya. Terus kalau buka versi web di browser HP, itu tampilannya juga kayak aplikasi. Jadi harus pakai desktop mode biar tampilannya kayak browser di komputer, yang merupakan tampilan yang mendingan lah ya dari tampilan aplikasinya. Terus untuk audiobook nih, juga nggak ada durasi yang dicantumin di Goodreads. Kalau di aplikasi lain kan ada tampilan durasinya berapa jam gitu. Ini di Goodreads kadang ditampilin cuman 7 halaman, 4 halaman gitu. Jadi aku biasanya meskipun dengerin audiobook, aku bakal milih versi ebook atau Kindle buat update jumlah halaman yang
ada di Goodreads itu. Terus Kiki sebelumnya nyinggung kebijakan baru di Goodreads di bulan Juni. Aku nggak gitu inget sih kebijakan apa. Mungkin yang kebijakan masukin buku itu ya. Yang dulu awalnya kan kita semua user Goodreads itu bisa input buku baru. Terus yang sekarang itu hanya pengguna dengan status librarian dan penulis aja yang bisa. Ini aku awalnya nggak baca pengumumannya. Dulu kan aku ingat kalau ada buku yang nggak kedaftar itu biasanya di bawah search bar itu ada opsi buat nambahin buku. Nah, suatu hari aku mau tracking satu buku dari penulis Indonesia. Di situ waktu aku search bukunya nggak ada dong, dan opsi buat nambahin buku itu juga nggak muncul. Jadi aku pasrah aja, ya udah deh nggak bakal aku tracking ini buku, padahal bisa minta tolong kakak-kakak librarian juga. Menurut aku kebijakan baru ini ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi negatif mungkin buat pengguna Goodreads kayak aku yang lebih suka pasrah dan mager, ketika buku yang dibaca nggak kedaftar bakal biarin buku itu nggak kedaftar selamanya gitu. Sehingga buku tersebut nggak ada reviewnya dan bahkan nggak ada penampakannya di Goodreads. Padahal bisa request ke kakak-kakak librarian. Terus sisi positifnya mungkin lebih teratur kali ya data buku yang masuk ke Goodreads. Nah, itu tadi diskusi kita, lebih tepatnya curhat kali ya, mengenai unek-unek kita seputar Goodreads, baik versi web maupun versi aplikasi. Seneng dan lega banget akhirnya bisa ngomongin unek-unek ini yang mungkin sudah lama terpendam. Terima kasih buat Kiki yang udah ngajakin berpartisipasi dalam segmen podcast ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Terus buat kamu yang nonton video ini jangan lupa share, like, comment, and subscribe. See you on the next video dan bye-bye. Nah, itu tadi adalah penjabaran Kak Lala yang kurang lebih mirip-mirip sedikit lah ya daripada Kak Aryesi, meskipun emang agak beda, ada bedanya dikit. Jadi yang bener yang mana nih, mirip apa beda? Oke, jadi kalau kita ambil kesimpulan ya memang ya cukup meresahkan juga ini aplikasi Goodreads gitu lah ya, karena dulu tuh nggak kayak gini sebenarnya. Jadi kalau mungkin kamu belum tahu, Goodreads ini bisa diaplikasikan di HP ataupun di laptop alias PC. Dan emang jujur emang lebih enakan di PC sih daripada di laptop. Jadi ya agak kayak gimana gitu ya kalau kita mengaplikasikannya itu di HP. Kadang aku juga sering sih kayak misalnya mau menambahkan buku gitu lewat aplikasi di HP, tapi kayak error gitu ya, kok kayak nggak ketambah. Aku nambahin di currently reading di HP malah ke recordnya itu yang udah dibaca. Jadi kurang ajar banget gak sih itu aplikasi. Dan kemudian ini menurut aku juga, ini aku cukup pribadi banget sih sebenarnya kurang suka sama Goodreads-nya itu adalah karena dulu di Goodreads itu kita bisa menginput buku-buku. Misalnya aku nggak nemu nih salah satu judul, terus aku bisa input secara manual, aku tambahin covernya, aku tambahin ISBN dan semacamnya. Pokoknya detail bukunya gitu yang lengkap banget. Tapi sekarang udah nggak bisa. Aku nggak ngerti kenapa, kayak kurang ajar banget. Jujur aku kayak ya Allah kok dihilangkan ya fitur ini, padahal itu cukup membantu sebenarnya. Meskipun di satu sisi itu ada hal baiknya juga ya. Aku berusaha mengambil hal positif sama seperti Kak Lala, meskipun kayaknya aku lebih nggak bisa mengambil hal positif tersebut. Tapi ya aku tetap nggak terima gitu lah ya, karena fitur ini tuh cukup menjadi hal yang bikin aku tuh makin suka sama Goodreads sebelumnya. Bahkan aku pernah kepikiran gitu untuk membuat video khusus alias segmen khusus yang memang membahas tentang Goodreads. Yang niatnya itu untuk episode pertama itu aku mau bikin tentang bagaimana cara kita menambahkan buku di Goodreads. Tapi keburu udah gak bisa, jadi ya udahlah ya, kita akan tiadakan segmen tersebut. Aku kayak bener-bener marah banget gitu. Dan sebenarnya kita bisa ya request ke Goodreads librarian. Jadi kita harus masuk grup dulu, yang mana memang grup itu isinya adalah para pustakawan digital yang ada di Goodreads. Dan aku pernah sebenarnya kayak tolong ya masukkan judul ini ke Goodreads, dan aku udah pakai bahasa Inggris dengan baik dan benar dan grammatically gitu, meskipun gak pakai Grammarly, tapi aku tetap kayak memasukkan kata-katanya bener-bener sopan gitu. Tapi kayak
respon mereka ya Allah jutek banget. Dan mereka tuh kayak apa ya, aku nggak ngerti kenapa mereka tuh kayak moh-mohan banget untuk menambahkan buku baru yang mereka tuh kayak nggak kenal. Jadi aku nggak ngerti kenapa standar mereka itu adalah buku-buku yang harus mereka tahu dan buku-buku yang at least harus ada di Amazon. Yang which is emang gak semua buku bakalan ada di Amazon. Bahkan aku gak yakin buku-buku Terelie, buku-buku kayak penulis Indonesia Andrea Hirata bakalan ada di Amazon. Mohon maaf banget. Jadi aku kayak, ini terus gimana cara kita bisa pakai Goodreads dengan baik dan benar gitu kan. Aku gak tahu apakah ada aplikasi lain selain Goodreads untuk mengerecord track bacaan kayak gini. Karena menurut aku Goodreads udah paling enak. Dan aku udah kelanjur pakai Goodreads dari tahun 2019 ya kan. Udah banyak banget buku yang aku input di sana. Dan ya udahlah ya. Dan ini menjadi salah satu keluhan aku karena aku jadi nggak bisa membaca buku secara bebas. Apa maksudnya Ki? Jadi aku tuh kayak merasa ya buku-buku yang nggak terdaftar di Goodreads itu adalah bukan buku. Aku emang agak aneh orangnya. Aku tuh sebenarnya emang agak perfeksionis juga. Aku tuh pengen semuanya tersortir gitu lah ya, kebaca, ke record. Dan aku tuh sering banget nemu buku-buku yang menarik premisnya, covernya atau semacamnya atau reviewnya ya. Tapi ketika aku cek di Goodreads nggak ada. Dan itu aku langsung kayak ciut, bener-bener kayak membatalkan seluruh rencana untuk membaca buku itu. Jadi ya ini sih salah satu kekurangan Goodreads yang terbaru. Kayak aku nggak ngerti kenapa Goodreads tiba-tiba meniadakan fitur tersebut. Dan kalaupun itu memang bertujuan untuk, aku nggak ngerti ya, polis nggak tahu policy ya tulisannya. Dan itu aku nggak ngerti, mungkin aturan terbaru Goodreads biar nggak terlalu banyak data buku yang ada. Tapi kalau emang mereka nggak pingin data buku terlalu banyak, buat apa juga mereka bikin aplikasi tentang track buku? Itu aku yang bingung. Karena buku-buku pun kan pasti ada ya dari penerbit indie, penerbit mungkin penerbit mayor tapi yang nggak terlalu kita kenal. Itu kan pasti ada juga ya. Apalagi buku-buku terbitan baru, coy. Itu aku sebenarnya agak bingung. Itu gimana cara recordnya dan bagaimana buat kita, misalnya mungkin kalau kamu tahu ya, ada beberapa member BookTube Indonesia yang sudah jadi penulis juga dan menerbitkan buku. Dan mereka ya itu kan di kayak penerbit indie gitu ya mostly. Dan itu kayak gitu gimana dong? Kalau misalnya mereka menerbitkan buku baru lagi terus nggak kebaca gitu gimana? Ya kalau aku jadi penulisnya sih bakalan marah ya. Jujur ini episode bootcaster marah-marahnya aku. Sebenarnya aku nggak marah yang emosi itu, tapi emosi sih. Intinya aku kayak kurang setuju aja dengan adanya kebijakan baru Goodreads yang ini. Bahkan beberapa member BookTube yang lain yang juga suka otak-atik Goodreads itu juga merasa kecewa dan merasa kesal dengan adanya updates baru Goodreads ini. Jadi makanya aku kalau lihat sekarang nih beberapa member BookTube itu lumayan banyak yang udah nggak aktif lagi di Goodreads. Jadi kayak ya mungkin mereka kesel sih. Ya semoga ya pihak Goodreads ya yang terbaik aja deh buat pihak Goodreads. Aku nggak ngerti apakah memang ini yang terbaik buat Goodreads atau enggak ya. But if it is, ya udahlah ya, kita akan terima dengan ikhlas meskipun kayak masih ada sedikit dendam gitu dengan pihak Goodreads Indonesia. Bukan Goodreads Indonesia, Goodreads aja aplikasinya, fitur Goodreads-nya maksudku. Dan apalagi ya, aku masih akan tetap pakai Goodreads sampai sekarang dan bahkan tetap aku akan pakai. Tapi ya itu, aku tuh kadang ketar-ketir aja, takut buku-buku yang pengen aku baca atau bahkan buku-buku yang aku beli itu nggak terdaftar di Goodreads. Itu jujur menurut aku adalah sakit hati yang paling parah. Jadi aku mending bukuku kayak misalnya ketekuk gitu lah ya, atau kena spidol. Aku nggak apa-apa deh daripada aku beli buku mahal-mahal tapi nggak kebaca di Goodreads, alias nggak ada datanya di Goodreads. Itu aku bakalan kayak marah sih jujur ya, karena ya gimana ya, maksudku tuh dengan adanya fitur itu ya kita bisa dengan berekspresi gitulah ya, kita itu bisa dengan leluasa. Dan bahkan nih ya, ini kalau boleh aku cerita juga, aku sempat menambahkan beberapa judul yang gak ada di Goodreads. Jadi kayak istilahnya tuh kalau emang judul yang gak ada, aku bakalan jadi atau reviewer pertama di Goodreads. Dan setelah aku cek sekitar beberapa bulan kemudian, setelah aku menambahkan judul tersebut, itu kayak ada 2 atau 3 orang lagi yang mereview gitu. Jadi kayak seharusnya fitur itu membantu untuk para
user yang lain, bukan malah mempersulit kayak gini sih menurut aku. Jadi ya kalaupun memang Goodreads ingin menghilangkan fitur tersebut, menurut aku ya harus diperbaiki juga si librarian yang agak jutek-jutek itu. Dan ya aku nggak tahu juga sih apakah Goodreads librarian versi Indonesia itu sebenarnya ada. Kalau misalnya kalian tahu boleh banget drop di kolom komentar mengenai impresi atau something like that, atau mungkin kamu punya link grupnya, boleh banget juga tulis di kolom komentar di bawah atau copy paste di kolom komentar. Oke, kayaknya episode keempat ini cukup menguras tenaga juga. Dan ini sebenarnya akhir tahun ya, gak boleh marah-marah dong. Ya udah deh, kayaknya sampai situ dulu aja untuk video podcast yang kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode kelima dari podcast yang sebenarnya gak lama lagi akan terbit nih, terbit nggak tuh? Aku udah bikin sebenarnya episode kelima dari podcast juga. Bahkan aku lebih bikin yang episode 5 dulu daripada episode keempat. Aneh banget gak sih? Tapi ya udah, kalian tungguin aja untuk episode kelima dari podcast. Bye bye. Oh iya, anyway aku lupa ngucapin selamat tahun baru tahun 2023. Semoga tahun 2023 ini lebih baik daripada tahun 2022. Dan kayaknya udah ya, itu aja cukup ya untuk wishnya. Jadi ya kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dah.